Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura sya'bina wa baladina. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumina fi Filistin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali dipertemukan, dan kita dipertemukan di hari Jumat Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari yang memiliki ibadah yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Perbanyak salawat pada hari ini sebagaimana sunnah Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan jangan lupa salat Jumat bagi laki-laki di siang hari ini. Lalu mayoritas ulama menekankan untuk membaca surat Al-Kahfi dan mentadabburinya. Dan jangan lupa untuk berdoa di penghujung hari ini menjelang maghrib, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencari waktu ijabati doa, waktu diijabahnya doa di detik-detik terakhir sebelum maghrib. Semoga Allah memudahkan kita untuk beramal soleh di hari ini, amin rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kembali kita ingatkan, kita sedang berada di bab takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bab takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk, dan ini harus kita ingatkan karena manusia nggak suka dengan rasa takut pada dasarnya dan membenci rasa takut, karena rasa takut melahirkan ketidaktenangan, kegelisahan, kekhawatiran. Banyak orang nggak bisa tidur karena rasa takut, nggak konsen dan tidak fokus mengerjakan sesuatu karena rasa takut. Dan banyak orang tidak menikmati hidup karena rasa takut. Sedangkan rasa takut adalah salah satu rukun ibadah, satu dari 3 rukun ibadah yang wajib dimiliki oleh setiap hamba di setiap ibadahnya. Maka kalau polanya seperti yang kita sebutkan di atas, betapa sengsaranya manusia, makanya rasa takut kepada Allah itu berbeda, dan itu ditekankan oleh para ulama agar kita mengerti. Sahal bin Abdullah pernah menyampaikan bahwa man khafallah ammanahullah, barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan berikan rasa aman bagi dirinya. Barang siapa yang takut kepada Allah, justru Allah akan memberikan rasa aman. Makanya beda. Kalau kita takut kepada Allah, justru ada rasa aman dalam diri kita, ada ketenangan, karena ibadah itu melahirkan ketenangan. Ibadah itu melahirkan kebahagiaan dan kualitas hidup yang sangat baik. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang
mengerjakan ibadah. Di dalam firman-Nya surat An-Nahl 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman kepada Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan kami akan berikan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Pahala, reward, dan ganjaran dari Allah pasti lebih tinggi, lebih banyak, lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Dan Allah berikan kebahagiaan hidup di dunia jika kita beramal soleh dengan iman. Dan beramal soleh nggak bisa dipisahkan dengan rasa takut, karena rasa takut adalah rukun dari setiap amal soleh. Dan yang dimaksud takut adalah takut kepada Allah. Maka Allah janjikan bahwa barang siapa yang punya rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah dalam setiap amal soleh dan ibadahnya, maka ia akan diberikan kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang paranoid, ketakutan, nggak bisa tidur, anxiety, lalu mencekam, deg-degan terus. Tidak. Makanya itu yang kata para ulama, man khafallah amanahullah. Fudail bin Iyad pernah menyampaikan, man khafallah dallahu al-khawfu ala kulli khair. Barang siapa yang takut kepada Allah, rasa takut itu akan mengarahkan dia kepada setiap kebaikan. Rasa takut itu melahirkan kebaikan demi kebaikan, bukan kecemasan berlebih, bukan deg-degan, bukan gagal fokus atau kehilangan konsentrasi atau tidak menikmati hidup. Tidak. Rasa takut itu melahirkan kebaikan demi kebaikan. Itu hal yang perlu kita camkan. Abul Qasim Al-Hakim pernah menyampaikan, man khafa syai'an haraba minhu. Barang siapa yang takut terhadap sesuatu, dia akan menjauh dari apa yang ditakuti. Gitu. Ada siswa takut sama kakak kelas, dia berusaha menghindari kakak kelasnya. Ada orang takut, misalnya ada remaja takut dipalak sama preman, dia akan menghindari preman itu. Ada seseorang berenang takut dengan hiu, dan dia akan berusaha menjauh dari hiu itu. Wa man khafa Allah haraba ilaih. Namun orang yang takut kepada Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Dia akan mendekat kepada Allah. Lihat, sangat berbeda, 180 derajat perbedaan. Orang kalau takut sesuatu dia akan menghindar. Tapi kalau orang takut kepada Allah, dia justru akan mendekat. Dan tadi Allah akan memberikan rasa aman. Allah akan memberikan rasa aman. Makanya Abul Hasan Al-Dharir mengatakan, alamatus sa'adah khawfu syaqawa. Di antara tanda kebahagiaan adalah takut kesengsaraan, takut akan azab, takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala, takut Allah murka, takut Allah marah, takut tidak diridai oleh Allah. Justru itu alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang menjadi penawaran dan keuntungan jika kita bisa menguasai bab ini dan kita bisa mengimaninya dan memasukkan ke dalam hati. Kebahagiaan, bukan paranoid dan ketakutan yang merusak ketenangan dan rasa aman. Itu hal yang perlu kita sadari bersama-sama. Jadi Allah bukan, ketika Allah wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah peringatkan kalian terhadap dirinya, itu bukan membuat kita nervous, ketakutan, deg-degan. Makanya kan Allahu ra'ufum bil ibad dalam ayat ke-30-nya. Dan Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya.
Jadi itu bentuk kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Abu Sulaiman Ad-Darani pernah mengatakan, ma faraqal khawfu qalban illa kharib. Tidaklah rasa takut kepada Allah keluar dari hati seseorang kecuali hati itu akan rusak. Hati itu akan rusak. Justru kalau kita nggak takut sama Allah, hati itu rusak. Hati itu akan rusak. Jadi hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, memahami rasa takut kepada Allah adalah kebutuhan, dan memiliki rasa takut ini dalam hati kita adalah kebutuhan dan kewajiban. Dan kalau kita ingin tenang, Anda harus takut. Bayangkan. Jadi hidup tanpa rasa takut adalah dengan rasa takut. Bayangkan. Hidup tanpa rasa takut adalah dengan cara takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu kayak gini kalau kita nggak buka Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW, lalu keterangan para ulama kita, dari mana kita bisa mengerti? Ini nggak bisa dipahami sebatas dengan insting atau kecerdasan, kejeniusan. Apalagi dengan konsep ahli dunia. Karena bertolak belakang 180 derajat, berbeda. Makanya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tahu, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, gak sama dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tuh berbeda dengan siapapun. Gak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda, sangat berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Allah tuh gak berbeda dengan, gak ada yang serupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, itu yang kita baca setiap hari dalam surat Al-Ikhlas. Maka kita butuh ilmu tentang Allah. Kita butuh pelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita butuh kembali kepada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keterangan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW, dan keterangan para ulama kita ketika menjelaskan masalah ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup, dan kita akan buka sesi tanya jawab besok pagi dan hari Ahad biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alumni program Sebaik-Baik Ramadan 1446 Hijriah, sejak Ramadan lalu, Allah kasih taufik kita untuk memulai kebiasaan bersedekah setiap hari, baik itu 10.000 atau berapapun nominalnya. Mari kita jaga rutinitas amal baik ini, karena balasannya pun sangat berharga. Bersedekah rutin kepada siapa saja, atau melalui program yang kami rekomendasikan bulan ini, Wakaf Al-Quran. Penyaluran mushaf kepada penghafal Al-Quran, penuntut ilmu, dan muslimin lainnya. Disalurkan ke lebih dari 20 provinsi di Indonesia. Pendistribusian insya Allah menjelang Ramadan hingga pasca Ramadan 1447 Hijriah. Setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang dihafal, semoga menjadi aliran pahala tak terputus meski kita sudah tiada. Lanjutkan sedekah rutinmu sekarang melalui